Halo teman-teman, hai hai hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Yang baru bergabung jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Do Oracle. Oke, kita akan lanjut general reading. Maaf ya, aku sambil rokok ini. Yang diam-diam memantau dirimu. Oke, akan kita lihatin siapa sih yang diam-diam memantau kamu atau melihat kamu dari jauh atau dari diam-diam saja dari balik bayangan, balik layar. Oke teman-teman, aku tarik dulu kartunya dan kita mulai shuffle saja ya. Teman-teman, pembacaan kita ini secara umum ya, atau general reading ya, bisa resonate bisa enggak, bisa vice versa juga, energinya bolak-balik ya. Semoga ini kalau nggak resonate ya jadi ambil yang positifnya aja gitu. Teman-teman yang mau dibacakan juga jangan lupa ya di follow Instagramnya Mas Do di @masdooracle. Dan jangan lupa komen di bawah nih, Mas bacakan ini dong, boleh ya. Tema kita malam ini jangan lupa yang diam-diam memantau dirimu. Oke, langsung kita munculkan satu kartu pertama ya. Privileged Lady. Ya, ini adalah gambaran orang ya yang bisa dibilang orang yang cukup berada ya, orang yang berkecukupan. Tapi kenapa nih dia kepo sama kamu? Tapi kenapa dia memperhatikan kamu ya? Ada apa nih? Nah, biasanya teman-teman, orang yang berkecukupan itu sudah kayak mati rasa teman-teman. Ya, diberikan nikmat yang terlalu banyak ya. Dia itu masalah uang udah banyak ya. Masalah cinta ya udah diberikan keluarga ya. Tapi terkadang dia tidak bahagia juga ya. Jadi di sini dia melihat kamu mungkin happy ya. Walaupun mungkin dengan keluarga sederhanamu atau mungkin dengan pasanganmu ya belum nikah gitu di umum ya. Tapi kok bisa bahagia sih gitu. Aku ini udah punya ini. Pasangan ada, pekerjaan ada, usaha ada, tapi kok nggak bahagia-bahagia. Nah, jadi memperhatikan dirimu ini adalah orang yang bukan bisa dibilang iri ya, tapi bisa dibilang iri gak tuh ya? Bisa kali ya. Iri dengan kehidupanmu yang bisa bahagia. Nah, ini orang gambaran yang tidak happy nih. Yang pertama aku lihat. Nih, kartu yang kedua terpenjara, ya. Memang ya masalah uang, masalah pasangan, masalah keluarga, tapi orang tuh sibuk dengan dunia masing-masing. Pasangannya sibuk kerja cari uang aja, dia tidak diperhatikan. Punya keluarga, anaknya sibuk dengan dia dunianya aja, ya dia sibuk main, dia sibuk ini gitu. Jadi dia merasa kesepian. Nah, dia melihat kamu, memperhatikan kamu, ya. Dia ini bisa happy loh. Kalau bisa dibilang masalah uang lebih banyak kan aku. Bisa dibilang bahagia, lebih bahagia aku dong, punya ini, punya itu, punya ini. Tapi kok aku merasa terpenjara. Tapi kok aku merasa tidak bebas gitu loh. Ya inilah tadi guys, terkadang itu tadi aku bilang ya, tidak sepenuhnya kita pikirkan wah orang kaya ini pasti bahagianya, belum tentu ya. Semua orang tuh sudah diberikan masalahnya masing-masing. Jadi kita nggak perlu bercermin atau melihat orang lain, cukup kita pandang diri kita. Nah itulah terkadang ada orang jadi nggak bahagia nih tadi guys, terlalu sibuk memperhatikan orang lain gitu loh. Jadi dia lupa dengan kebahagiaannya sendiri. Dia tidak ingat kalau dia tuh juga bisa bahagia loh gitu. Ya. Ini dia, terpenjara ya, merasa tidak kayak apa ya, bebas gitu. Yang ketiga nih masalah uang, aku bilang tadi ya, keuangan nih, masalah untuk rumah tangga, masalah rumah, masalah mobil, kendaraan dia punya. Ya, tapi merasa nggak happy, tapi nggak bahagia. Itu tadi tidak jaminan ya uang itu bisa membuat happy, tapi mungkin ada berapa persen. Tapi itu tadi ya, buat apa banyak uang tapi pasangan cuek, punya banyak uang tapi pasangan sibuk dengan dunianya, ada anak sudah diberikan tapi anaknya sibuk dengan dunianya ya. Ini juga bisa termasuk ke hukum karma teman-teman ya. Hukum karma mungkin mencari uang yang tidak halal ya, jadi Tuhan tuh berikan ya, sampai dia merasa bosan, sampai merasa nggak ada harganya lagi, nggak ada rasa lagi. Itu tadi guys, jadi dia lebih memperhatikan dirimu, bisa happy, bisa ini, jadi dia itu tertarik ya. Tertarik di sini itu dia kayak bingung, kok bisa ya si dia ini happy, enjoy gitu loh. Jadi ada orang kayak kepo sih sama kamu nih. Dia tuh ingin banget berubah ke kamu, tapi keuangannya dia nggak mau berubah. Tapi masalah bahagia ini, dia tuh pengen banget keluarganya ini bisa bahagia seperti keluarga dirimu, atau bisa bahagia seperti dirimu. Ya, banyak orang teman-teman di luar sana ya, itu tadi banyak uang, banyak ini, tapi tidak bahagia. Ini salah satu contohnya yang aku bacakan ya. Karena apa? Itu tadi tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, atau tidak ada keharmonisan dalam keluarganya. Oke, lanjut deh.
Kevin nih udah rasa mati gitu. Maksudnya di sini maksudnya udah mentok gitu loh. Udah bingung mau ngapain lagi, udah bingung ya. Terlalu banyak ini, jadi nggak ada bahagianya si dia ini. Maka itulah dia memperhatikan atau melihatmu dalam diam ya. Memang nggak terang-terangan, tapi dia itu kayak kepo nih. Wah, si dia ini cuman hal kecil loh, sederhana, tapi bisa happy banget. Tapi bisa dengan keluarganya, dengan pacarnya, dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan pasangannya, dengan tunangannya. Bisa loh bahagia dengan hal sederhana. Aku loh baru diberikan pasangan mobil, motor baru deh, jangan yang muluk-muluk gitu. Tapi aku merasa kayak nggak bahagia gitu. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada keharmonisan, ya. Beda feelnya teman-teman, ya. Jadi itu tadi guys, dia itu merasa kayak ada yang salah dengan dirinya, sehingga dia tuh memperhatikan dan ternyata tertarik dengan dirimu. Nih, false person karena orang yang salah juga, ya. Ini termasuk bertemu orang yang salah. Buat apa uang banyak tapi hanya dia merasa kesepian, ya. Mendingan kayak kita yang sederhana ya, tidak di bawah tidak di atas kali gitu ya, tidak di bawah-bawah kali juga ya. Tapi bahagia dengan yang apa yang ada, ya. Sebenarnya ini juga balik ke rasa bersyukur teman-teman, ya. Orang yang kalau nggak ada rasa syukurnya nggak akan pernah cukup, ya. Mau diberikan berapa triliun pun, berapa apapun gitu, nggak akan ada habisnya manusia ini gitu loh. Maka itulah perlunya ada rasa syukur. Ibaratnya stop pengeremnya gitu ya. Jadi kita itu bisa menikmati hasilnya gitu loh. Nah ini yang tidak terjadi sama dia ya. Selain dia bertemu dengan orang yang salah, rasa syukurnya kurang gitu. Berikutnya courtship. Ini tadi dia coba duduk bareng sama pasangan, pengen kayak cerita gini loh, aku pengen ini. Justru dimarahin. Itu tadi guys, tidak keharmonisan tuh tidak ada. Kayak dimarahin loh, aku udah sibuk cari uang nih, capek nih. Kamu masih juga banyak mintanya, banyak nuntutnya gitu loh. Padahal tuh dia ingin bilang aja gitu. Buat apa kita banyak uang tapi kita nggak bisa semesra si dia ini yang aku perhatikan. Nah, ini yang dia memperhatikan dirimu. Lihat loh, dia suka banding-bandingkan. Dia cuma dibeliin ini loh, pecel lele sama pasangannya. Bahagianya minta ampun, mesranya minta ampun. Kamu beliin aku motor, aku merasa nggak ada apa-apanya. Karena kayak nggak ikhlas ngasihnya gitu. Dengan marah-marah dulu, dengan ini dulu, ya. Walaupun banyak uang tadi, jadi nggak bahagia lah orang yang kepo terhadap dirimu nih. Ya ini ada orang yang kayak merasa iri lah, bisa dibilang iri mengenai kebahagiaan dan keharmonisanmu lah, aku bilang seperti itu. Nih ya, wealthy man ya, pasangannya kaya gitu. Ya itu di masalah harta lebih tinggi lah dari kamu, tapi dia merasa nggak happy. Berikutnya, occupation. Jadi dia apa? Menyibukkan diri dengan memperhatikan dirimu atau kepo terhadapmu. Kadang mungkin stalking media sosial kamu ya. Jadi kayak kamu jalan sama pasangan, dia tuh merasa kapan ya aku pasangan bisa kayak gini ya, kapan ya bisa sebahagia ini, kapan ya aku bisa semesra ini ya. Jadi kayak apa tolak ukurnya ke kamu dia gitu loh, ya. Gitu. Terakhir marriage ya, pernikahan ya. Jadi di sini dia udah gambarannya udah ada pasangan atau udah menikah gitu ya. Tapi tidak ada keharmonisan. Kalau masalah uang ada, nikah udah, punya anak udah gitu loh. Tapi semua sibuk dengan dunianya masing-masing, tapi semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Itulah jadinya dia memperhatikan dirimu. Kita tarik lagi kartu-kartunya ya. Ini sorry nih. Nah ini dia. Langsung aja aku tarik 5. Yuk. Kartu pertama dulu ya, forgiving and learning. Sebenarnya guys, untuk si dia ini agar bisa bahagia tuh sederhana. Memaafkan dan belajar. Memaafkan di sini apa? Maaf ya, aku batuk lagi. Ya. Memaafkan di sini tuh ya cukup lah gitu loh, yang masalah yang telah lampau sih dia ini guys tidak bisa move on gitu. Ya jadi selalu mengungkit-ungkit yang tidak perlu sehingga apa? Jadi beban pikiran. Belajar dari dengan dirimu ya, walaupun sederhana tapi bahagia. Tapi kuncinya apa? Pasangannya itu tulus dan dia juga, dan kamu itu juga tulus sama kamu gitu. Sama-sama saling memberi, sedangkan dia ini ya, pasangan hanya sibuk dengan dunianya sendiri tapi hanya diberikan uang. Jadi nggak ada rasa cintanya gitu. Ya. Yang kedua, dia butuh ngomong nih, heart to heart conversation dengan pasangannya. Kalau dia ingin jadi seperti kamu gitu ya, yang bahagia dengan kehidupan sederhana ya. Dan juga perlu mengingatkan pasangan ya, ternyata tidak hanya uang loh yang harus dicari. Ternyata tidak ini aja loh, banyak loh, aku juga butuh loh. Selain finansial, aku juga butuh kasih sayang gitu. Ini juga mungkin pelajaran buat kita ya. Jangan sampai kita karena uang, karena apa, kita tidak memperhatikan keluarga kita ya, sehingga apa, pasangan jadi jauh, ada jarak gitu ya kan. Give your relationship chance, juga dibagi-bagi waktu lah ya. Kita kerja juga, tapi untuk pasangan dibagi juga waktunya gitu. Itu pembelajaran juga teman-teman. Nih jangan urusin uang karir. Memang itu hal yang penting. Nggak ada uang kita mungkin
nggak bisa survive gitu loh. Tapi apa gunanya kita survive tapi kita nggak ada kebahagiaan kan? Sama aja bohong gitu. Ya, inilah dia teman-teman contoh nyata ya. Ternyata uang itu tidak selalu membuat kita bahagia. Jadi jangan sampai kalian itu bisa ribut dengan pasangan karena uang gitu. Ya walaupun banyak nyatanya saat ini itu. Karena apa? Pola hidup yang terlalu apa ya, gampang kita lihat di media sosial tuh, jadi tolak ukurnya harus kayak hidup artis gini, punya ini, nengok orang gini harus kayak gini, itu nggak perlu. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, kita yang datangkan, ya. Oke, ini udah kebaca nih, siapa yang diam-diam memantau dirimu lah orang yang ternyata tidak bahagia dan iri dengan melihat kehidupan kamu yang bahagia dengan pasangan. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton. Kita akhiri aja ya, akhir kata, salam dari Mas Do, dadah guys, dah.